Baik, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Berarti tadi dari rumah sudah sarapan belum? Sudah, Pak. Tadi sudah sarapan. Dengan sarapan maka tubuh kita bisa sehat. Ya, kita fokus terhadap pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, dan kemudian dengan sarapan maka kita juga kuat, ya, kita tidak terganggu, ya, dengan pembelajaran kita. Contohnya kalau ada yang sakit, ya kan, belum sarapan, maka tidak terfokus di dalam menerima pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Nah, sebelum materi Bapak sampaikan atau pembelajaran kita berlangsung, Bapak dulu akan mengecek kehadiran, ya, mengabsensi anak-anak kami, siapa yang hadir, siapa yang belum hadir. Tunjuk tangan nanti, kalau nanti Bapak sebutkan namanya satu persatu siapa yang hadir, ya. Angel Paine, Teresia Hulu, Joyce Ia, Indah Bulele, bagus. Denika Harefa, bagus. Sepia Manarefa, iya bagus. Hadir, ya. Daud Saputra Laya, iya bagus. Hadir. Ina Halawa, ya. Max Kevin Langya, ya bagus. Charles Hulu, Iman Susanti Arefa, Ratna Halawa, Clara Duru, Deata Arefa, Moses Dalam Banua, Erni Dahulu. Iya bagus. Semuanya hadir, ya, 15 orang, ya. Ya, 15 orang yang sudah hadir pada pagi hari ini, ya, mudah-mudahan kita dapat mengikuti pembelajaran, ya, pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, maka kita dulu, ya, berdoa. Apa tujuan berdoa? Yaitu sebagai umat, ya, beragama di Indonesia ini, kita, ya, berdoa kepada Tuhan, ya, supaya kita diberikan keberkahan, ya, sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, saya akan memilih yang akan berdoa pada pagi hari ini, yaitu sebelum materi kita akan Bapak berikan. Itu yang paling awal datangnya tadi sekolah. Saya Bapak sudah tahu siapa tadi yang datang awal sekolah, yaitu teman kalian Joyce, ya, Joyce Ia, ya, dipersilakan untuk ke depan membawakan kita dan doakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa sebelum mulai mata pelajaran kita. Allah Bapa yang berkata di atas kerajaan surga, kami memulai mata pelajaran kami. Tuhan, tolong kami berikan kami kekuatan dan Tuhan di dalam nama-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, bagus, terima kasih, ya, sudah membawakan kita dalam doa. Dan setelah selesai berdoa, ya, kita akan, ya, melakukan kegiatan kita, yaitu kita melakukan tepuk semangat, ya, supaya pembelajaran kita akan, ya, semangat dan semangat lagi. Oke, ya. Tepuk semangat ini akan Bapak pilih juga, ya. Tadi berdoa yang awal Bapak pilih, yang tepuk semangat akan juga Bapak pilih. Oke, sih. Ya, itu dia. Kita, ya, coba ke depan buat semangatnya kepada teman-temannya supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Oke, silakan. Semangat, ya. Mari kita semangat bersama, 3 ya. Oh, terima kasih, semangat. Nah, setelah kita melakukan tepuk semangat
semangat supaya pembelajaran kita lebih bagus lagi. Marilah kita menyanyikan lagu nasional, yaitu untuk supaya ada juga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, yaitu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri kita menyanyi dulu. Semangat ya. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negaraku, rakyat adilku sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan dulu. Tepuk dulu tangan dulu. Nah, baik, sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran pada hari ini, ya, ada yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu satu, dengan membaca teks bacaan nanti yang Bapak akan sajikan, yaitu mengenai kabut asap, ya, kebakaran mengganggu pernapasan. Nah, yang diharapkan di sana adalah anak-anak kami nanti, yaitu mendapatkan informasi terkait mengenai, ya, dengan pertanyaan apa, ya, siapa, di mana, bagaimana, dan yang mengapa. Di mana nanti kita tahu nanti teksnya terkait informasi. Yaitu pada saat nanti Bapak menampilkan materi pembelajaran, yaitu mengenai, ya, kabut asap. Yang kedua yaitu dengan membaca teks bacaan nanti yang Bapak tampilkan nanti di PowerPoint ini, yaitu mengenai juga kabut asap kebakaran, ya, siswa atau anak-anak kami nanti dapat informasi juga terkait pertanyaan, ya, apa dan di mana. Dan kemudian dengan menyimak atau mencermati, ya, tes bacaan tentang kabut asap kebakaran, ya, mengganggu pernapasan manusia, mampu menganalisis, ya, bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia, ya, supaya kita dapat sehat, dapat memelihara, ya. Berikutnya adalah dengan menjelaskan, Bapak nanti akan menjelaskan dan menyimak, ya. Ada nanti video pembelajaran, yaitu satu video pembelajaran yang Bapak tampilkan nanti adalah video pembelajaran mengenai pembuatan alat, ya, peraga pernapasan manusia yang sederhana. Nanti Bapak akan tampilkan nanti di video nanti di atas ini di layar proyektor nanti. Dan kemudian dengan menjelaskan dan menyimak, ya, Bapak juga akan menampilkan nanti video yang kedua, yaitu video tentang cara memelihara organ pernapasan manusia. Nah, itu nanti ada beberapa bagian nanti yang akan Bapak tampilkan, ya, video-videonya. Berikutnya adalah dengan berdiskusi materi tentang 9, ya, bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, itu nanti diskusi nanti anak-anak kami. Setelah selesai nanti Bapak, ya, menjelaskan mengenai materinya dan kemudian yang menampilkan video-video pembelajaran, maka nanti anak-anak kami tahu pasti, ya, apa tujuan dari video tersebut, dan kita nanti melaksanakan yang namanya diskusi kelompok, ya. Itu nanti sesuai nanti apa yang Bapak sampaikan, Bapak nanti memberikan LKPD masing-masing, ya, dan
anak-anak kami nanti akan mengerjakannya sesuai dengan instruksi yang Bapak berikan nanti, ya. Ya. Terkait apa? Yaitu terkait materi-materi nanti yang akan Bapak sampaikan, ya. Ya. Dan kemudian inilah tujuan pembelajaran kita, ya. Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu ada beberapa bagian, yaitu ada 5, ya. Setelah nanti berdiskusi, ya, maka ya, akan kita mendapatkan hasil daripada diskusi kelompok tersebut, ya. Bagaimana? Sudah mengerti sampai di situ tujuan pembelajaran kita? Oke, ya. Nah, baik, demikian saja yang Bapak sampaikan. Akan kita lanjutkan dengan materi lain. Terima kasih. Kita akan belajar, ya. Kita akan belajar pada pagi hari ini, yaitu tentang, ya, ini sudah biar Bapak buat di atas dulu, ya. Tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang cara memelihara, ya, perhatikan di atasnya, cara memelihara organ pernapasan manusia. Nah, sebelum Bapak itu mau menjelaskan, Bapak mau, ya, kita manusia menghirup udara melalui apa? Hidup. Hidup adalah termasuk alat organ pernapasan. Bagus. Nah, ini perhatikan gambar yang sudah ada. Ini gambar seorang anak sedang apa ini? Melihat di luar jendela. Apa yang sedang dilihatnya? Melihat cuaca. Cuaca yang ada di luar bagaimana? Hujan. Jadi dia memikirkan bagaimana cuaca ini. Ya, hujan. Jadi kita tidak boleh, kalau cuaca itu tidak bagus, maka kita tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah nanti, ya, kita basah kuyup dan akan mengalami yang namanya penyakit. Ya, oke, baik. Bapak lanjutkan, ya. Nah, inilah materi kita, yaitu mengenai, ya, cara memelihara dan pernapasan manusia. Pada gambar tadi, suatu hari menjelang sore langit tampak gelap, mendung gelap mengganti langit, tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara bukit lega. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan tinggal di dalam rumah memakai baju tebal dan minum teh hangat, atau sebaliknya? Apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Siapa? Apa? Oh, lebih suka di rumah. Ada lagi jawaban yang lain? Siapa yang bisa? Ya, berdiri. Saya lebih suka di dalam rumah dan memakai baju yang tebal daripada keluar berjalan kaki. Iya, benar sekali. Kesimpulannya adalah, ya, kalau ada hujan itu begitu deras, kita jangan keluar rumah. Ya, yang kita lakukan adalah berada di dalam rumah. Apalagi kalau cuaca seperti hujannya deras sekali, dapat mengakibatkan kedinginan yang sangat luar biasa terhadap tubuh kita. Jadi kita itu, ya, harus memakai baju di rumah dan minum air teh hangat ataupun air putih yang hangat. Ya, jangan minum air yang sangat dingin, dapat menyebabkan suatu penyakit. Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah dia sesungguhnya materi kita ini adalah apa yang sedang
sepeda roda 2. Yang satunya adalah seorang anak bersama mereka berdua berjalan. Nah, di sekeliling mereka ini apa yang sedang terjadi? Hah? Apa yang ada di sekeliling? Kenapa begini suasananya? Kabut. Oke, siapa yang bisa memberikan tanggapan begini? Siapa tadi siapa namanya? Coba buat berdiri. Apa tanggapan? Ya. Ya, oke, silakan. Oh, berkabut. Oke, duduk. Silakan duduk. Si Joyce tadi. Saya gambar yang foto itu sedang dalam cuaca yang buruk, yaitu berkabut dengan asap yang tebal. Oh, berkabut dengan asap yang tebal. Silakan duduk. Nah, pada gambar itu terdapat ada 2 orang, ya, yang sedang berjalan. Yang satu menuju sepeda roda 2 dan yang satu adalah berjalan menuju beriringan. Lalu mereka merasakan di dalam gambar itu ada sesuatu hal, yaitu adalah kabut asap. Itu suasananya pada pagi hari atau siang hari? Siang hari ya. Mereka melewati kabut asap. Nah, baik, kita perhatikan ini ya, kabut asap. Nah, itulah. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan inilah yang terjadi. Ini salah satu yang terjadi adalah kabut asap yang terjadi di Sumatera. Kita kan Pulau Nias ini termasuk adalah provinsi Sumatera. Nah, kejadian ini ya, dapat mengganggu ya, pernapasan manusia. Kalau kita sering melihat kabut asap bahkan di samping rumah, maka yang terjadi apa? Kabut asap. Ya. Lalu dapat mengakibatkan penyakit terhadap pernapasan kita. Terkadang kalau kita itu ada kabut asap di samping rumah, di samping rumah orang bakar sampah, lalu kita berada di sana, ya. Lalu kita melewatinya contohnya. Tiba-tiba kita merasakan ada sesuatu hal, ya, apa yang masuk ke dalam hidung kita atau ke dalam tubuh kita. Terkadang kita itu merasakan batuk yang sangat mengganggu sekali pernapasan kita. Maka bacaan berikut ini menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan. Oke, kita lihat apa bahayanya. Ada 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Ada beberapa bahaya kabut asap yang dapat membahayakan kehidupan manusia, terutama dulu alat organ pernapasan kita ini. Oke, Bapak mau kita lihat ya. Nah, 1, ya, ini ya. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Ini dia 1, iritasi pada mata. Nah, ketika kita melewati kabut asap itu terkadang, ya, kita tidak tahu tadi kalau ada kabut asap di jalanan contohnya, kita melewati sepeda motor. Lalu apa yang terjadi? Kita menggosok-gosok mata. Itu tandanya kita terkena yaitu iritasi pada mata oleh karena kabut asap itu. Kemudian hidung, terutama ini hidung juga. Hidung ini alat pernapasan manusia yang sangat-sangat harus dijaga. Oleh karena disinilah saluran pernapasan kita itu, ya, hidung ini. Saluran pernapasan itu prosesnya adalah menghirup dan mengeluarkan udara. Yaitu menghirup udara bersih dan mengeluarkan udara. Betul sekali, udara kotor. Itu udara bersih itu sering disebut dengan oksigen. Bagus sekali. Dan kemudian tenggorokan.
kenapa tenggorokan kita ini juga bisa terjadi ya suatu permasalahan, yaitu karena kabut asap. Kenapa bisa? Ya itu karena ya pada saat kita menghirup melalui hidup lalu masuk ke tenggorokan, kuman yang kita hirup itu bisa masuk terdepan di sini dan menimbulkan beberapa penyakit pada tenggorokan. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Nah, ya infeksi itu contohnya kulit kita ini sudah terluka. Ya, tertempellah yang namanya abu-abu pada kabut asap itu bisa juga menyebabkan yang namanya infeksi, lalu dia membengkak, bukannya kering dia, bukannya sembuh, tapi bertambah. Kemudian kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya seperti bronkitis. Nah, bronkitis ini suatu penyakit, ya, suatu penyakit yaitu penyakit asma yang sangat tidak, ya, ini susah sekali untuk menyembuhkan. Harus diadakan penyembuhan yang sangat intensif ya, tidak boleh main-main, yang menjaga terus kesehatannya. Itu ya. Kemudian kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Inilah ya kabut asap juga kemampuan kerja paru-paru kita ini. Ada paru-paru kiri dan ada paru-paru kanan. Inilah yang bekerja di dalam proses pernapasan kita. Ya, bisa juga menyebabkan penyakit seperti itu. Ya. Kemudian, ya, seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas itu bagian penyebabnya dapat menyebabkan oleh karena kabut asap. Berikutnya adalah nomor 5, kabut asap dapat menyebabkan orang manusia dan anak-anak yang sendiri daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Nah, daya tahan tubuh kita ini beda-beda. Ada yang imun tubuhnya lemah, ada juga yang kebal terhadap penyakit. Contohnya kita itu hujan, kita tiba-tiba disuruh untuk membeli oleh ibu, lalu kita lewat hujan, tapi sudah menggunakan payung. Tetapi begitu derasnya hujan itu dan anginnya itu kencangnya, lalu tubuh kita bagus. Dan kita pulang ke rumah. Tiba-tiba entah 15 menit setelah kita sampai di rumah, badan kita itu menggigil. Padahal kita sudah menggunakan payung sesuatu. Badan kita menggigil, ya, dan kemudian kita mengalami sakit demam. Berarti imun tubuh kita itu belum kuat. Ada juga anak-anak juga yang imun tubuhnya itu sangat kuat. Nah, inilah kabut asap sebabnya. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru. Ya, infeksi paru-paru. Ada juga manusia itu juga itu paru-parunya belum sehat. Maka kalau dia, ya, ada di tempat yang ada kabut asap, maka saluran pernapasannya, ya, dapat mengalami infeksi kita. Kemudian kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Contohnya dia sering asma, batuk-batuk. Ya. Kalau dia di tempat ada kabut asap, maka akan semakin parah, bukan semakin, ya, tidak baik, paru-parunya semakin parah. Kabut asap dapat menggunakan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, dan buah-buahan, makanan yang tidak ditutup. Nah, ini juga salah satunya. Contohnya ada makanan yang sudah kita biarkan di atas meja, lalu tetangga membakar, ya, contohnya seperti sampah-sampah. Dia membakar sampah-sampah yang begitu banyak, lalu kabut asap itu masuk ke rumah kita melalui celah jendela, melalui, ya, ini ventilasi rumah ini, ya, lalu masuk menghinggapi makanan kita itu.
secara kita tidak tahu bagaimana caranya bisa juga terjadi oleh karena itu. Lalu ya, sayuran juga ya itu juga dapat ya, dihinggapi oleh kabut asap. Lalu kita itu harus ya menutup makanan itu supaya terhindar dari kabut asap. Kemudian kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan atau ispa akan mudah terjadi. Ini memperburuk juga. Ya. Ini ispa ini sangat luar biasa. Itu penyakit yang sangat mengganggu rongga pernapasan manusia. Berikutnya adalah, nah kita tiba pada bagaimana kita melindungi diri kita dari kabut asap. Oke. Ya, sambil dapat tanya ini ya. Menurut anak-anak kami bagaimana cara kita melindungi diri kita dari kabut asap? Setelah ada penjelasan, menggunakan masker. Oke. Kelompok satu ini. Ya. Hindari atau kurangi keluar rumah dengan masker. Oke, hindari kegiatan aktivitas di luar rumah. Berikutnya, di kelompok ini. Bahwa apa? Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Ya, menggunakan masker, menutup wajah, dan tidak keluar rumah. Ada dari kelompok 3. Ya, oke. Nanti kalau nggak ada dilihat dulu apa jawabannya. Oke, nah, baik Bapak jelaskan bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap, yaitu hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, gedung terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Itu maksudnya. Setiap manusia itu pasti punya penyakit. Kita manusia pasti punya penyakit dari penyakit. Sudah ada banyak virus, bakteri dan kuman. Cuma kita tidak tahu, ya. Kadang kita itu mengalami demam sedikit, ya kan. Nah, yang terjadi di sini adalah yaitu penderita penyakit jantung. Maka kita itu harus menghindari kurangnya aktivitas di luar rumah. Ya, itu yang mengalami penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Nah, itu kita cara melindungi diri dari kabut asap. Jangan pergi ke sana, nanti akan terjadi penyakit lain. Lalu selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah, gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutup hidung dan mulut. Itulah guna masker, yaitu dapat juga memelihara organ pernapasan kita supaya kita itu dapat terhindar dari penyakit kabut asap. Itu sangat mengganggu ya? Apa? Ya, oke. Apa? Ya, baik. Bagus sekali. Pertanyaan teman, kenapa kabut asap itu bisa membuat? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Nah, kabut asap dapat membuat penyakit, yaitu oleh karena yang asap yang dikeluarkan dari pembakaran itu mengandung racun. Seperti asap rokok. Kalau perhatikan ya, asap rokok. Kita mendekatkan diri, contohnya tiba-tiba kita dekat menghadap orang yang sedang merokok. Lalu kita merasakan asapnya pada saat itu. Kita merasakan di hidung. Apa yang kita rasakan di sana? Apa yang pertama kita rasakan? Ingin bersih. Apa? Ingin bersih. Satu, apa yang lagi kita rasakan? Tidak nyaman. Sesak napas, apalagi? Terganggu, apalagi? Batuk-batuk. Itulah yang terjadi. Jadi penyakit kabut asap
memberikan tadi rokok, ketika kita berdampingan dengan orang yang merokok, maka yang kita rasakan pertama adalah bau rokok dan kemudian kita itu batuk-batuk. Itu tandanya bahwa mas saya asap itu dapat menyebabkan penyakit. Lebih menderita orang yang tidak merokok daripada orang merokok itu, karena yang merokok itu sudah tidak ada penyakitnya, sudah rusak ini semuanya jantung ini paru-parunya ya. Tetapi orang yang tidak merokok pada saat dia menghirup udara dari asap rokok itu, maka secara cepat ya dia mengalami yang namanya batuk itu. Nah, itu ya jawabannya. Berarti kesimpulannya adalah kabut asap itu sangat mengganggu organ pernapasan manusia. Ya. Selalu memakai masker tadi, ya, Bapak lanjutkan. Nah, apalagi sekarang adalah ya masa-masa pandemi COVID-19, yaitu virus itu sangat mengganggu. Dari mana virusnya? Melalui minum, melalui mulut ya katanya ya, melalui tangan juga. Maka tangan harus dicuci, ya, memakai masker, memakai sabun, ya, itu. Jadi itu semuanya adalah termasuk yang melindungi diri kita dari kabut adalah menggunakan masker dengan benar. Yang berikutnya adalah minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar flu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga itu terbuang bersama kotoran. Ini air putih. Air putih itu sangat banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya juga untuk ya, memelihara organ pernapasan, tetapi air putih itu contohnya kita sakit kepala, dia air putih dapat meringankan ya. Dan terlebih-lebih tadi dia cukup banyak agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga itu terbuang. Yang berikutnya adalah nomor 4, segeralah berobat. Ya. Berobat kemana? Tidak ke dokter. Jika kita mengalami kesulitan bernapas, maka kita itu yang segera mungkin ya ke dokter, karena dokter itu tahu, ada dokter spesialis mengenai ya ini organ pernapasan ini. Nanti dia memeriksa, oh ini penyakitnya, ini gangguannya, inilah obatnya, inilah cara mengatasinya. Jadi sesegera mungkin anak-anak kami itu ya memeriksakan diri kalau ada yang terjadi demikian ke dokter. Lalu nomor 5, segera lakukan perilaku hidup bersih. Nah ini dia. Sering disingkat dia adalah PHBS, ya sering, yaitu perilaku hidup bersih sehat. Oke, apa tadi yang mau ditanyakan? Iya, kenapa harus bersih? Ya, kenapa kita harus bersih? Contohnya, Bapak mau menggunakan pakaian yang kotor, apa yang terjadi pada badan ini? Gatal-gatal apa lagi? Apa? Proses apa? Gatal-gatal. Ya, apa lagi? Hah? Bau. Banyak sekali gangguan. Ya, kalau kita itu tidak bersih, contohnya kita tidak mandi saja 1 hari, maka badan ini akan gerah sekali. Ada lalat-lalatnya, benar sekali itu. Jadi pertanyaan temanku tadi, ada yang mengatakan itu, kenapa itu harus bersih? Contoh saja Bapak ambil contoh adalah mengenai baju. Kalau baju kita tidak bersih, ya setidaknya kita itu mencucinya menggunakan rinso, lalu kita jemur di terik matahari. Kalau kita tidak punya setrika nggak apa-apa, yang penting baju kita itu ya sudah kering, terpapar oleh sinar matahari. Kuman-kuman itu otomatis. Kalau contohnya hujan terpaksa kita menunggunya. Contohnya secara contohnya 1 minggu itu hujan terus. Lalu kain itu kita biarkan saja, tidak ya? Nggak mungkin lampu tidak hidup dalam 1 minggu, pasti akan hidup. Lalu kita mencari alternatif yang lain, yaitu menyetrik aja. Ya. Berikutnya adalah
sehat seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat dengan orang merokok, dan istirahat cukup. Inilah tadi yang paling bagus sekali, yaitu segera lakukan perilaku hidup bersih seperti yang diungkapkan kemarin. Kenapa kita harus bersih, Bapak? Makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengkonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat yang cukup. Maka, ya apa? Apa istirahat? Hah? Untuk apa beristirahat? Nah, untuk apa beristirahat? Contohnya kita sudah bekerja sepanjang hari, ya, di dalam pekerjaan kita pasti kita akan sakit. Jadi tubuh ini perlu istirahat. Mesin sepeda motor aja perlu istirahat, apalagi manusia, ya. Jadi gak baik minum kopi kan? Iya, tidak boleh banyak minum kopi. Ya, itu minum kopi itu ada takarannya. Kalau anak-anak sekolah kemungkinan sebelum dia juga boleh saja sih, tetapi yang tergantung ya bagaimana ya. Nah, apalagi ada mau ditanya? Kenapa anak SD nggak boleh makan? Kenapa anak SD tidak boleh minum kopi? Nah, alasannya begini. Nah, kopi itu kan mengandung kafein yang sangat tinggi. Jadi nggak bisa istirahat. Ya. Jadi dia itu tidak bisa membawa orang bisa tidur. Itu dulu yang terjadi karena dia mempunyai sesuatu kafeinnya itu sangat tinggi. Jadi tidak dianjurkan untuk anak-anak minum kopi terlalu banyak sekali. Yang bisa itu biasanya hanya orang-orang dewasa khususnya ya. Jadi itu akan tidak baik sekali. Ya. Karena masa pertumbuhan itu masih ada. Berikutnya adalah nomor 6. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Ya. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Berikutnya nomor 7, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Ya, inilah dia. Tempat penampungan air minum. Contohnya kita di rumah punya penampungan air, karena dengan sulitnya air begini maka kita harus menampung air itu. Ditampung di mana? Contohnya kita tampung di sebuah baskom besar atau ember besar. Nah, kenapa kita harus menutupnya? Supaya itu ya, asap-asap atau debu-debu kabut asap itu jangan sampai masuk. Kalau masuk dapat menimbulkan suatu nanti penyakit ketika kita masak, ya, ataupun kadang kita lupa menutup air minum yang sudah dimasak. Nah itu dia. Dulu, Ya, buah-buahan dan sayur-sayuran itu obat. buah-buahan dan sayuran itu adalah ya, bukan obat. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi menggelembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibelokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastik sim. Ini dari sisa plastik sim yang ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon yang warnanya sama. Lalu kantong plastik benang seperti ini dan solasi. Boleh yang lakban bening yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan katak. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Nggak ada deh. Yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan katak. Hati-hati ya menggunakan kataknya. Nah, botol plastiknya sudah terpotong, tapi di bagian bawahnya kan kurang rapi. Kita rapihkan bagian bawahnya dengan menggunakan gunting. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang
sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan, kita jadikan menjadi 1. Kita satukan dengan menggunakan selasi. Nah, ini sudah jadi 1, kalian siapkan 2 ya. Lalu digabung, sedotan bagian ini akan menjadi kakea. Lalu ini cabangnya apa ya namanya? Ya, betul, bronkus. Kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, kita potong ya, agar nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Diucap. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Langkah yang sering dilakukan yaitu memamerkan balon terlebih dahulu. Ini penting dilakukan supaya balonnya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan balonnya yang merupakan perwakilan dari pari kaku ke ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari bronkus. Selanjutnya kita akan merekatkannya di bagian ujungnya sini dengan solasi. Ini pastikan balonnya jangan terlepas ya, jadi kalian ulang-ulang saja seperti ini. Untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah ditiup tidak lepas berarti sudah aman. Masukkan rangkaian trakea dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan plastisi jadi seperti contoh ini. Perhatikan cara ibu menggunakan atau membentuk plastisinya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastik ini. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan balon. Tapi kalau menggunakan balon nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi ibu putuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pernapasan yang pertama kali dibuat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini, lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup, kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan karet gelang, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bagian yang lebih ini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah kita rapikan dan rekatkan dengan solasi. Coba anak perhatikan bagian cembunya itu mengenai balon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menambahkan solasi. Model pernafasan manusianya jadi. Bahan yang mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik, balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat balonnya mengembang. Nah, jadi deh model pernapasan yang sudah kita buat dari bahan yang sederhana ini. Udara masuk lewat hidung dan akan diteruskan lewat trachea. Ini bagian sebagian atas ini melambangkan trachea. Lalu masuk ke cabangan trachea, yaitu bronkus.
Dan hidung terus masuk ke hidung terus, yaitu cabang-cabang dari terus, dan masuk ke hidung udara, yaitu alveolus. Nah, di papilet darah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lewat model pernafasan yang kita buat hari ini, kita jadi mengetahui bagaimana teknik pernafasan perut. Kalau berjalan melalui tangan, ini posisi gerakan saat berrelaksasi atau saat kita tidak memasukkan udara ke dalam tangan. Saat kita bernafas, diafragmanya menjadi datar dan volume udara di paru-paru lebih besar. Lalu kita hembuskan udara. Kembali diafragmanya mencekuk, volume udara di dalam paru-paru berkurang. Jadi Cantik kan? perhatikan ini ya. Begitulah teknik pernapasan perut itu. Jadi rongga dadanya tidak terangkat, jadi tidak. Nah, ini kalau ini pernapasan dada. Kalau kalian tidak bisa memperhatikannya, kalian bisa coba sambil tidur telentang, lalu coba pegang perut kalian. Nah, pasti saat kalian telentang atau tidur itu, kalian menggunakan teknik pernapasan perut. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial Ibu dalam membuat model pernapasan manusia dan penjelasan tentang teknik pernapasan perut maupun pernapasan dada. Oh iya, anak-anak, Ibu juga membuat video audio tentang bagaimana proses pernapasan manusia. Jangan lupa dicek ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bye. Nah, itulah video tentang cara membuat ya, alat organ pernapasan manusia sederhana. Tadi apa? Setelah menekan ini di atas, saya dulu mau tanya ini atau yang beneran mengatakan bahwasanya bagaimana caranya sederhana kita dapat membuatnya. Kalian tahu? Selama ini mata di video ini, apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil kesimpulannya? Apa? Coba. Ah ya. Oh ya, benar sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan apa yang dapat disimpulkan dari video tadi? Ada? Oke, berdiri. Joyce. Tahu saya bagaimana cara saya tarik nafas, saya mengambil, tapi kalau saya bisa nafas gampang. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Ada? Oke, silakan ada. Kalau ada silakan. Ada. Baik, kita akan melihat video yang kedua. Kita akan melihat video yang kedua, yaitu cara memelihara organ pernapasan. Coba diperhatikan juga video ini. Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Hilal. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Cara memelihara organ pernapasan diantaranya yang pertama, menjaga kesehatan organ pernapasan. Menjaga kesehatan organ pernapasan bisa dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik, istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan terlungkup. Yang kedua,
menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Di antaranya tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga Kenapa?
Nah, baik. Waktunya untuk masing-masing kelompok. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Masing-masing kelompok menampilkan hasil daripada diskusinya ya, mengenai ya, bagaimana cara memelihara pernapasan manusia. Bagaimana, sudah siap semuanya? Sudah, Kelompok Pak. satu sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah, Pak. Kelompok tiga sudah, baik. Nah, mari kita dengarkan ya, hasil diskusi kelompok ya, kelompok satu dan ditampilkan ke depan dan akan dibacakan ke depan oleh ketua kelompoknya. Untuk kelompok satu silakan ke depan katakan hasil daripada diskusinya. Ya, Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1 tentang cara memelihara organ pernapasan manusia. Cara menjaga organ pernapasan adalah dengan memakai masker, meminum banyak air putih, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pola makanan dan istirahat. Sekian. iya bagus. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Sekarang kita tampilkan kelompok 2. Kepada kelompok 2 disilakan untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Nah, kita dengarkan ya. Iya baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Sekarang kelompok 3 menampilkan hasil diskusi kelompoknya dan membacakannya di depan kelas. Silakan ya. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 tentang cara memelihara organ pernapasan manusia. Cara memakai masker, menjaga lingkungan dan menjaga tubuh dari kabut asap, memelihara organ tubuh, menjaga paru-paru agar tetap sehat
Oke, terima kasih. Nah, baik. Kelompok masing-masing, ya, kelompok 1 silakan menyerahkan ke depan hasilnya. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, terima kasih. Nah, baik, lihat ke depan. Halo. Hai. Bagus sekali. Nah, diskusi kelompok sudah kita selesaikan dan ini hasilnya sudah dibacakan. Ada tadi yang mengatakan ya, bagaimana cara memelihara organ pernapasan itu banyak sekali. Ya. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan manusia, yaitu kita melindungi diri, jangan ke tempat banyak asap. Kedua, menjaga makanan. Ketiga adalah kita menjaga minuman supaya minuman kita itu jangan ya terkena daripada kabut asap. Kalau kita berjalan kaki di jalan raya, ya, dan ya, harus hati-hati kita menggunakan masker. Jadi itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang ke rumah, ya, nah pada awal tadi, ya, kita sudah ya bernyanyi, dan sekarang juga kita akhiri dengan bernyanyi dan kemudian nanti kita akan berdoa. Nah, sebelum dulu kita berdoa, maka kita akan dulu bernyanyi. Mari kita buat semangat ya. Oke, kita akan bernyanyi dengan judul nyanyinya adalah Di Sini Senang. Oke, silakan berdiri. Di sini senang 3, ya. Di sini senang, senang, mana-mana ikut senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana ikut senang. Hati ini senang-senang, minggu digoyang, goyang tangan dilanggan, lambai putar balik. Hati ini senang-senang, minggu digoyang, goyang tangan dilanggan, lambai putar balik. Hore! Nah, silakan duduk. Buat semangat kita dan kita pulang. Marilah kita berdoa, ya. Kita menyerahkan diri lagi dalam tangan Tuhan, di mana ya proses pembelajaran kita akan berakhir pada hari ini. Dan sebelum itu kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada adik kami yang sudah waktunya untuk baik, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan besok lagi kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Silakan dulu ya, materi pembelajaran kita, dan semoga ilmu atau materi yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan diingat-ingat kembali, ya, diingat kembali, ya. Baik, lihat ke depan. Halo. Hai. Bagus sekali. Nah, diskusi kelompok sudah kita selesaikan dan
ini hasilnya sudah dibacakan. Ada tadi yang mengatakan ya, bagaimana cara memelihara organ pernapasan itu banyak sekali ya. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana cara kita memelihara organ pernapasan manusia, yaitu kita melindungi diri, jangan ke tempat banyak asap. Kedua, menjaga makanan. Ketiga adalah kita menjaga minuman supaya minuman kita itu jangan ya terkena daripada kabut asap. Kalau kita berjalan kaki di jalan raya, ya, dan ya, harus hati-hati kita menggunakan masker. Jadi itulah kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang ke rumah, ya, nah pada awal tadi, ya, kita sudah ya juga bernyanyi, ya, dan sekarang juga kita akhiri dengan bernyanyi dan kemudian nanti kita akan berdoa. Nah, sebelum dulu kita berdoa, maka kita akan dulu bernyanyi. Mari kita buat semangat ya. Oke, kita akan bernyanyi dengan judul nyanyinya adalah Di Sini Senang. Oke, silakan berdiri. Di sini senang tiga, ya. Di sini senang, sana senang, mana-mana ikut senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana ikut senang. Kaki senang-senang, pinggul digoyang, goyang tangan dilanggan, lambai putar balik. Kaki senang-senang, pinggul digoyang, goyang tangan dilanggan, lambai putar balik. Hore! Nah, silakan duduk. Kita buat semangat kita dan kita pulang. Marilah kita berdoa, ya. Kita menyerahkan diri lagi dalam tangan Tuhan, di mana ya proses pembelajaran kita akan berakhir pada hari ini. Dan sebelum itu kita berterima kasih kepada Tuhan dan kepada pendidik kami yang sudah waktunya untuk membawa kita dalam baik, terima kasih. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dan besok lagi kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Silakan dulu ya, materi pembelajaran kita, dan semoga ilmu atau materi yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan diingat-ingat kembali, ya, diingat kembali, ya, dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ketika pulang, ya, jangan ya sembarangan itu jalannya di jalan raya itu banyak kendaraan, ya, jangan sampai ada kecelakaan. Kemudian mengenai tadi kabut asap tidak punya, ya, sudah saya sampaikan. Jadi